Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Di antara anugerah yang Allah anugerahkan kepada kita di bulan Ramadan, bahwa di bulan Ramadan tadi saya sudah katakan adalah bulan kemenangan, bulan di mana kita bisa mengalahkan musuh-musuh kita. Yang pertama, hawa nafsu. Yang kedua, asyaitan. Dan yang ketiga, orang-orang kafir yang menyerang Islam. Adapun hawa nafsu bisa dikalahkan dengan puasa, dan sudah saya jelaskan. Yang kedua, syaitan. Di bulan Ramadan kita tahu bahwa setan itu terikat dan diikat. Kata Nabi SAW, "Idza ja'akum Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun niran wa suffidatis syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, semua pintu surga dibuka, semua pintu neraka tertutup rapat, dan setan-setan terikat dan dibelenggu. Apa makna setan itu terikat dan dibelenggu? Ada yang memahami, kata para ulama, ya memang terikat, dibawa kepada zahir. Tapi ada juga yang memahami bukan setan itu diikat. Tidak, setan tidak diikat. Tapi yang dimaksud diikat di sini karena setan tidak leluasa untuk menggoda Bani Adam di bulan Ramadan. Karena semangatnya anak-anak Adam di bulan Ramadan itu dalam beribadah, sehingga mereka terasa terikat. Tapi yang jelas bahwa logikanya seperti ini, kawan. Kalau kita melawan musuh, dan musuh yang kita lawan itu terikat, kira-kira kalau mentungin orang yang seperti itu, yang terikat, lebih mudah apa susah? Udahlah, diikat, tinggal dipentungi saja, nggak ngelawan. Coba kalau seandainya ikatannya dilepas, nah itu baru kita takut. Kalau musuh terikat, kita lawan, lebih mudah untuk dilawan. Ini yang pertama. Yang kedua, Ramadan dikenal dengan syahrul Quran, dan setan itu paling takut dengan Quran. Jadi Ramadan bisa kita kalahkan setan dengan bacaan Al-Quran di malam hari dan dengan puasa di siang hari. Adapun musuh-musuh dari kalangan orang-orang munafik, orang-orang kafir, maka kalau kita membaca sejarah, peperangan yang terjadi di bulan Ramadan, hampir kaum muslimin tidak pernah kalah dan dimenangkan Allah. Contoh perang Badar terjadi di tanggal 17 Ramadan. Siapa yang menang? Kaum muslimin menang. Kemudian Fathu Mekah, itu pun terjadi di bulan Ramadan. Kemudian pembebasan Andalus, sehingga Andalus, Cordova itu jatuh ke tangan kaum muslimin di bawah pasukan Tariq ibn Ziyad, itu pun di bulan Ramadan. Perang Hittin yang dipimpin Salahuddin Al-Ayyubi, sehingga Baitul Maqdis jatuh ke tangan kaum muslimin, juga terjadi di bulan Ramadan. Banyak peperangan besar dalam sejarah terukir kemenangan kaum muslimin itu terjadi di bulan Ramadan. Sehingga Ramadan itu adalah bulannya kemenangan, bulannya jihad, bukan bulan malas-malas. Ini di antara anugerah yang Allah anugerahkan di bulan Ramadan. Kemudian selanjutnya
anugerah yang Allah anugerahkan di bulan Ramadan adalah Ramadan wa jami'ul arkanil Islam. Kita bisa mengambil pahala sebanyak-banyaknya dari 5 rukun Islam. Karena kita tahu bahwa tidak ada yang syahadat paling banyak kecuali Ramadan. Tidak ada yang sholat paling banyak kecuali Ramadan. Tidak ada yang puasa yang paling banyak kecuali Ramadan. Namanya bulan puasa. Tidak ada orang yang zakat dan sedekah paling banyak kecuali Ramadan. Lalu bagaimana dengan haji? Ada hadis Nabi mengatakan, al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjata ma'i. Umrah di bulan Ramadan sama pahalanya dengan haji wada bersamaku. Jadi kalau kita umrah di bulan Ramadan itu pahalanya sama dengan haji. Tidak cukup sama dengan haji, tapi haji bersama Nabi. Dahulu di zaman Nabi SAW ada seorang wanita namanya Ummu Sinan Al-Ansari radhiyallahu anha. Ummu Sinan Al-Ansari ini menangis saat dia ada halangan tidak bisa haji wada bersama Nabi. Kemudian Nabi SAW menghampiri Ummu Sinan Al-Ansari dan mengatakan, "Ya Ummu Sinan, kenapa kau menangis?" Kata Ummu Sinan, "Ya Rasulullah, aku menyesal aku tidak bisa haji bersamamu." Maka kata Nabi SAW, "Bukankah engkau pernah umrah bersamaku di bulan Ramadan?" Kata Ummu Sinan, "Iya wahai Rasul." Dari sini Rasul mengatakan, "Al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjata ma'i." Umrah di bulan Ramadan sama pahalanya dengan haji bersamaku. Artinya secara fisik di bulan Ramadan kita tidak haji karena haji di bulan Dzulhijjah kan. Tapi pahalanya ada di situ. Orang yang umrah sama dengan haji bersama Nabi. Artinya seluruh rukun Islam bisa dilakukan di bulan Ramadan. Ini juga anugerah yang Allah anugerahkan kepada kita. Kemudian anugerah berikutnya adalah Ramadan wal khawatim. Ramadan mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa memperhatikan akhir daripada kehidupan kita. Jangan sampai kita wafat dalam kondisi su'ul khatimah, tapi mintalah wafat kepada Allah agar kita husnul khatimah. Karena sesuatu apapun yang terbaik itu akhirnya, bukan awal atau tengahnya. Makanya Rasul mengatakan al-a'mal bi khawatimiha, amal itu ditentukan akhirnya. Segala sesuatu yang akhir itu indah. Segala sesuatu yang akhir itu mulia. Contoh, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, berapa hari? 6 hari. Dimulai hari Ahad, diakhiri hari Jumat. Kalau seandainya kita bagi 3, Ahad, Senin 1, Selasa, Rabu 2, Kamis, Jumat 3, Sabtu tidak termasuk. Berarti yang akhir adalah Kamis dan Jumat. Kamis dan Jumat sesuatu yang mulia. Kenapa Kamis ada puasa Senin Kamis? Adapun Jumat adalah pemimpinnya hari. Ini kalau ditinjau dari segi hari. Kita tinjau dari segi bulan. Kita kalau seandainya bagi 3 bulan itu, berarti 4 bulan. Dimulai Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Ini 4 bulan awal. Kemudian masuk 4 bulan tengah, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, kemudian Sya'ban. Ini pertengahannya. Akhirnya apa?
Ramadan, kemudian Syawal, kemudian Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Lihat di situ. Pertama Ramadan, pemimpinnya bulan-bulan. Dzulqa'dah dan Dzulhijjah dua-duanya Ashhurul Hurum. Sesuatu yang akhir itu pasti mulia. Malam, ada awal malam, ada tengah malam, ada akhir malam. Jam 6 sampai jam 10 awal malam. Jam 10 sampai jam 12, jam 2 tengah malam. Jam 2 sampai subuh akhir malam. Dan dari 3 malam itu yang paling afdal apa? Malam sepertiga malam akhir. Disitulah seafdal-afdalnya malam. Karena Allah turun, kemudian memberikan kekuasaannya kepada kita. Siapa yang minta ku kasih, siapa yang berdoa ku kabulkan, siapa yang minta ampun ku ampuni dosa-dosanya. Apalagi siang, ada pagi, ada siang, ada sore. Sore hari itu yang paling afdal karena di situ ada salat asar. Dan salat asar adalah salat wusta, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan hafidhu 'ala shalawati was salatil wusta, jaga oleh kalian 5 waktu salat terutama wusta. Dan ulama mengatakan salat wusta itu salat asar. Sekarang kita masuk Ramadan. Ada awal Ramadan tanggal 1 sampai tanggal 10. Ada pertengahan Ramadan tanggal 10 sampai tanggal 30. Ada akhir Ramadan tanggal 20 sampai tanggal 30. Mana yang lebih afdal? Akhir Ramadan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajri wa layalin 'ashri." Demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Allah bersumpah dengan malam-malam 10. Para ulama tafsir memahami malam-malam 10 dalam surat ini artinya ashrul awakhir min Ramadan, 10 akhir Ramadan. Kenapa Allah jadikan sumpah? Karena di situ ada malam Lailatul Qadar. Di situ ada malam Lailatul Qadar. Yang Allah katakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Orang yang mendapatkannya maka dia sama dengan beribadah 1000 bulan atau 83 tahun tidak maksiat ibadah terus. Artinya harusnya semangat ibadah di bulan Ramadan itu bukan diporsir awalnya, tetapi dikumpulkan semangat untuk akhirnya. Karena kita lihat di masyarakat ini biasanya semangat Ramadan itu ada di awal, kemudian makin menurun di tengah, hilang di akhir. Kan begitu? 1 sampai tanggal 10 semangat 45, di mana-mana masjid membludak. Kalau seandainya ada masjid lantai 5, mungkin 5 lantainya penuh. Kalau di awal, sampai ke tempat sandal pun jadi tempat sholat dikasih terbang. Itu permulaan. Hanya 10 awal saja. Nanti itu 10 tengah mulai ada kemajuan, makin maju ke depan. Bukan maju ke belakang, maju ke depan. Yang di teras masuk ke dalam, yang di dalam masuk ke saf lagi ke depan imam. Nanti akhir Ramadan itu puncaknya, puncak sepinya. Karena orang sudah malas ke masjid, sudah pusing mikir pulang kampung, pusing mikir beli pakaian anak-anak, pusing renovasi rumah mau lebaran. Yang ibu-ibu sibuk masak kue untuk lebaran, beli 100 toples untuk lebaran, macam-macam. Ganti gorden, ganti cat, macam-macam. Padahal sebenarnya Ramadan itu mengajarkan kepada kita bahwa amalan yang terbaik itu akhirnya, bukan awal ataupun tengah.
Makanya Aisyah radhiyallahu anha ketika menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Aisyah? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra shadda mizarahu wa ayqadha ahlah. Nabi itu kalau masuk di 10 akhir Ramadan, kan dia kencangkan sarungnya. Apa makna mengencangkan sarung? Meninggalkan istri-istrinya. Istri Nabi 11 ditinggalkan, fokus untuk ibadah. Iktikaf di masjid. Itu yang dilakukan Nabi. Kita bukan mengencangkan sarung, mengendorkan sarung. Rasul membangunkan keluarganya, disuruh ke masjid juga, suruh iktikaf. Kita malah ditidurkan sama keluarganya. Tak usah ke masjid, di rumah saja. Itu bukan iktikaf, kelon namanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lah Ramadan itu mengajarkan kepada kita khawatim bahwa segala sesuatu itu pasti yang bagus itu akhirnya. Umur manusia saja begitu. 1 tahun sampai 15 tahun awal, 15 tahun sampai 40 tahun tengah, 40 tahun sampai mati itu akhir. Dan produktifnya manusia itu 40 tahun ke atas. Kalau dia bisa sadar, dapat taufik, dapat hidayah, maka dia bisa husnul khatimah. Tapi lewat 40 tahun, makin tua-tua keladi, makin tua makin jadi apa? Ya, jadi macam-macam. Maka susah tu dapat taufik. Intinya bahwa Ramadan mengajarkan kepada kita bahwa akhir sesuatu itu indah. Maka Ramadan, jadikan akhir Ramadan itu untuk indah dalam beribadah. Ini juga anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian anugerah berikutnya adalah Ramadan wal mustajab di doa. Bahwa Ramadan itu adalah tempat istijabahnya doa. Ketika ada seorang sahabat Badui datang kepada Rasul, "Arabbuna ba'idun fanunadi, am qaribun fanunaji." Rasul, apakah Tuhan kami itu jauh sehingga kalau berdoa itu kami harus berteriak-teriak, ataukah Tuhan kami dekat sehingga cukup berbisik-bisik saja? Maka Rasul diam. Turun surah Al-Baqarah ayat 185 atau 86. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad soal aku, katakan aku dekat. Aku yang mengijabah setiap doa-doa orang-orang yang berdoa kepada. Ayat tentang kedekatan Allah dan ayat tentang pengabulan doa-doa hambanya di hadapan Allah ini terjepit di antara ayat-ayat Ramadan. Karena mulai dari ayat 183 surah Al-Baqarah sampai 185 itu cerita Ramadan. Baru 186 inilah ayat yang tentang wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kemudian ayat 187-nya juga bicara Ramadan. Jadi ayat tentang doa itu terapit di antara ayat-ayat Ramadan. Apa faedahnya? Faedahnya bahwa Allah itu lebih dekat kepada kita di bulan Ramadan dibandingkan di luar Ramadan. Allah itu lebih mudah mengabulkan doa-doa kita di bulan Ramadan melebihi di luar Ramadan. Dan saya ingatkan kepada jemaah sekalian, memang Ramadan jam berapa saja kita berdoa kepada Allah mustajab. Karena siangnya kita puasa, malamnya kita tarawih. Tapi ada waktu-waktu dalam setiap harinya di bulan Ramadan itu jangan pernah tinggalkan dalam doa. Dan itu ada 3 waktu. Pertama, saat berbuka.
Yang kedua di sepertiga malam akhir, dan yang ketiga selepas subuh sampai terbit matahari. Ini waktu mustajab, apalagi di bulan Ramadan. Dan insya Allah 3 waktu ini mudah kita untuk melakukannya. Kenapa? Yang paling sulit itu kan bangun di sepertiga malam akhir. Tapi kalau Ramadan dipastikan Anda bangun. Kenapa? Karena semua corong-corong masjid nyuruh kita bangun. Sahur. Akhirnya bangun. Jam berapa coba Pak? Sepertiga malam orang teriak-teriak sahur itu. Nanti berhenti, teriak lagi sahur. Kadang-kadang pakai nyanyi pula sekarang. Kalau dulu kan obrok-obrok ya istilahnya ya, ke rumah-rumah. Sekarang dari masjid. Sekarang macam-macam pula tuh panggilannya. Tapi intinya bahwa sepertiga malam yang kita sulit bangun di Ramadan itu jadi mudah bangun. Kenapa? Karena memang sepertiga malam itu waktunya sahur. Lah waktu sahur itu jangan hanya mikir makan saja. Luangkan 5 menit berdoa. Kemudian juga nanti selepas subuh jangan tidur. Itu waktu berkah. Doa lagi. Ini Ramadan dengan pengabulan doa. Ini juga anugerah. Kemudian berikutnya juga Ramadan ini mengajarkan kepada kita 2 sifat, di mana 2 sifat ini paling banyak memasukkan orang ke surga. Pertama sabar, yang kedua syukur. Sabar itu separuh agama, syukur itu separuh agama. Kalau digabungkan sempurna agama. Dari mana 2 sifat ini muncul? Pertama sabar, dimunculkan dari puasa. Karena orang puasa itu mengumpulkan 3 kesabaran. Sabar dalam melaksanakan ketaatan, sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan, sabar ketika beriman dengan qada dan qadar. 3-tiganya ada di puasa. Pertama sabar ketika melaksanakan ketaatan. Saat puasa sabar, menahan lapar, menahan dahaga, menahan syahwat. Sebab kalau tidak sabar batal puasanya. Yang kedua sabar ketika menjalankan maksiat, untuk tidak melakukan maksiat. Sebab kalau lagi puasa ghibah, lagi puasa namimah, lagi puasa mendengarkan yang diharamkan, lagi puasa melangkah ke yang diharamkan, maka puasanya tidak berpahala. Harus sabar, jangan bermaksiat. Kemudian yang ketiga sabar dengan qada dan qadar. Yang namanya makan kemudian jadi lapar, yang namanya tidak makan itu lapar, yang namanya tidak minum itu haus, itu sudah takdir. Kita harus imani. Kalau kita tak makan lapar itu takdir namanya. Kalau kita haus kemudian kita tak minum haus, itu takdir namanya. Lah kita beriman dengan 3 kesabaran ini. Maka dari puasa lahirlah sabar. Lalu syukur lahir dari mana? Syukur itu lahir dari sholat tarawih. Satu malam Aisyah radhiyallahu anha sedang tidur, kemudian terkejut bangun karena terpegang kaki Nabi yang pecah-pecah. Keesokan harinya Aisyah kasihan karena Nabi sudah sepuh. Kata Aisyah, ya Rasulullah, kurangilah ibadahmu, kakimu sudah bengkak. Cukupkan yang wajib, bukankah kau sedang diampuni yang telah, yang sedang, yang akan datang? Semua dosamu sudah diampuni Allah loh. Kurangilah ibadahmu. Tapi Rasul mengatakan, ya Aish, afala akunu abdan syakur. Wahai Aisyah, salahkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Artinya salat melahirkan syukur. Dan itu 2 sifat tidak dimiliki kecuali seorang mukmin. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun, in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu, wa laisa dzalika illa lil mu'min. Sungguh mengherankan perkaranya orang yang beriman. Semuanya baik bagi orang yang beriman. Kalau ditimpa sebuah nikmat dia bersyukur, kalau ditimpa sebuah musibah dia bersabar. Dan dua-duanya dianggap baik dan tidak terjadi kecuali bagi seorang mukmin yang menganggap baik dua-duanya. Dan puasa Ramadan melahirkan 2 akhlak mulia, sabar dan syukur. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla.
Dan Ramadan juga adalah fursa untuk mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Kalau seandainya seseorang itu puasa Ayyamul Bid 3 hari dalam sebulan, seolah-olah pahalanya sama seperti puasa sebulan. Karena Rasul mengatakan, "Man jaa bil hasanati wal hasanatu bi asyri amsalihha." Siapa yang mendatangkan kebaikan, maka satu kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali lipat kebaikan. Berarti kalau puasa 3 hari dalam sebulan, 3 kali 10, 30 hari. Berarti orang yang puasa Ayyamul Bid itu sama dengan puasa sebulan nilainya. Gimana kalau Ramadan disertakan dengan Syawal? Kata Rasul, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'a sittan min Syawal kana kasiyami dahri." Siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari puasa Syawal, maka seolah-olah dia puasa 1 tahun. Kalikan saja 30 tambah 6 kali 10, jatuhnya nanti setahun itu. Menunjukkan bahwa Ramadan itu adalah fursah untuk melipat gandakan, melipat-lipatkan ganda amalan kita. Karena Ramadan itu mesin yang sangat produktif untuk mencetak pahala sebanyak-banyaknya. Kalau di luar Ramadan susah cari pahala. Makanya kata Imam Hafidh Ibnu Rajab, mesin yang paling cepat mengumpulkan pahala itu 2. Pertama syaraful makan, yang kedua syaraful zaman. Pertama kemuliaan tempat seperti Mekah. Orang solat di Mekah sama dengan 100.000 kali solat di masjid sini. 1 kali solat tuh sama dengan 100.000 kali solat di masjid sini. Makanya ibadah yang paling utama di Masjidil Haram itu kalau kita ditakdirkan umrah, solat, jangan yang lainnya. Karena itu yang jelas keutamaannya. Ini utamanya syaraful makan, kemuliaan tempat. Yang kedua syaraful zaman, kemuliaan waktu. Itulah Ramadan. Yang orang mendapatkan 1 malam di Lailatul Qadar itu sama dengan orang yang mendapatkan ibadah 83 tahun. Maka ini kesempatan bulan Ramadan untuk melipat-lipatkan pahala kita. Dan ini anugerah terbesar yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Dan banyak lagi. Tentang anugerah kalau kita jelaskan banyak sekali. InsyaAllah kita lanjutkan nanti pagi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaatnya. Ini yang bisa sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.